Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar kalian semua hari ini? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, perkenalkan nama saya Yuliati J. Yunus. Saya dari Universitas Bina Mandiri Gorontalo, Prodi D3 Analis tahun 2019, kelas B. Baik teman-teman, pada kesempatan ini saya akan membahas secara singkat mengenai materi biomolekuler. Apa sih biomolekuler itu? Biomolekul merupakan senyawa-senyawa organik sederhana membentuk organisme hidup dan bersifat khas sebagai produk aktivitas biologis. Dalam materi biomolekul yang pertama, saya akan membahas mengenai sel. Dalam biologi, sel adalah kumpulan materi paling sederhana yang dapat hidup dan merupakan unit penyusun semua makhluk hidup. Sel yang sama dikelompokkan menjadi jaringan yang membangun organ dan kemudian sistem organ yang membentuk tubuh organisme tersebut. Adapun bagian-bagian sel dan fungsinya, pertama, membran sel. Membran sel merupakan permukaan luar setiap sel dibatasi oleh selaput halus dan elastis. Kedua, sitoplasma. Sitoplasma merupakan material yang di dalamnya terdapat beberapa organel-organel sel. Ketiga, nukleus. Yang keempat, mitokondria. Yang kelima, ribosom. Yang keenam, retikulum endoplasma. Yang ketujuh, badan Golgi. Adapun fungsi sel secara umum, pertumbuhan dan perkembangan tubuh, penyaluran nutrisi, kotoran, dan senyawa lainnya dalam tubuh, produksi energi untuk tubuh. Yang kedua, saya akan membahas mengenai biomolekul. Apa sih biomolekul itu? Biomolekul merupakan senyawa-senyawa yang mengandung karbon yang menyusun beberapa bagian sel hidup dan melakukan reaksi-reaksi kimia yang memungkinkan sel tersebut tumbuh, mempertahankan diri, bereproduksi, dan menggunakan cadangan energi. Biomolekul yang paling penting adalah asam nukleat, protein, karbohidrat, dan fungsi biomolekul. Biomolekul mempunyai fungsi tertentu dalam sel, misalnya yang pertama, protein sebagai enzim, alat transport, antibodi, hormon, dan pembentuk membran. Yang kedua, karbohidrat sebagai sumber energi, komponen bentuk membran dan dinding sel. Yang ketiga, lipid sebagai sumber energi, hormon, dan pembentuk sel. Yang keempat, asam nukleat sebagai faktor genetika, koenzim, pembawa energi, dan pengatur biosintesis protein. Yang ketiga, saya akan membahas materi mengenai struktur genom. Pengertian gen dan genom. Gen ruas DNA yang digunakan sebagai model atau sandi dalam pembentukan RNA atau protein. Gen menentukan sifat organisme dengan cara membentuk protein atau enzim yang mengkatalis metabolisme. Genom, keseluruhan gen yang berperan mengendalikan metabolisme yang mendukung kehidupan organisme. Genom mencakup seluruh bahan genetik seperti kromosom yang dipunyai organisme. DNA merupakan bahan genetik semua makhluk hidup kecuali beberapa jenis virus. Yang pertama, DNA senyawa khas kromosom dengan pewarnaan asam, fuksinat, atau pewarna DNA hanya kromosom yang terwarnai. Kedua, DNA merupakan bahan yang terlibat dalam transformasi genetik. Ketiga, pada bakteriofage T2 hanya komponen DNA yang secara fisik diwariskan ke generasi berikutnya. Keempat, pada TMV, komponen RNA dapat menentukan jenis komponen protein mantelnya. DNA berperan dalam transformasi bakteri. Yang pertama, growth atau sifat bakteri dapat berubah akibat masuknya bahan genetik asing secara langsung ke dalam sel bakteri. Yang terakhir, saya akan membahas mengenai sistem ekspresi gen, di mana sistem ekspresi gen adalah rangkaian proses penggunaan informasi dari suatu gen untuk sintesis produk gen fungsional. Produk-produk tersebut dapat berupa protein, juga gen penyandi non-protein seperti transfer RNA atau tRNA atau gen RNA inti kecil sRNA, yang mana keduanya merupakan produk RNA fungsional.
Ekspresi gen adalah rangkaian proses penggunaan informasi dari suatu gen untuk sintesis produk gen fungsional. Beberapa tahapan dalam proses ekspresi gen yaitu transkripsi, penyambungan atau splicing RNA, translasi dan modifikasi pasca translasi dari protein. Sekian pembahasan dari saya. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.